Baiklah para jamaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Dalam suasana selesai melaksanakan ibadah fardu kita, khususnya sholat zuhur berjamaah, kita berucap syukur alhamdulillah hingga saat ini masih dianugerahi berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menjadi bahagian dari bukti tasyakur bin nikmah kita kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Lantunan kalimat-kalimat istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, takbir menjadi saksi bahwa kita mengakui dan mengimani segala kebesaran Allah yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, tema yang sangat luar biasa yang akan kita jelaskan tentu saja memerlukan kajian yang sangat mendalam. Dan dalam forum ini untuk sekedar menyingkap kulit-kulit luarnya yang kira-kira kita apakah nanti bisa tembus atau tidak. Dalam judul yang diamanahkan kepada penceramah hari ini, tawalli dan transformasi spiritual. Tawalli ini juga satu peristilahan yang kalau kita mengkonsepkan, mungkin di benak Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata wali, sehingga beberapa waktu yang lalu yang dampaknya sampai hari ini masih terasa getaran-getarannya. Bahkan bukan hanya getaran, spektrum pengaruh itu menjadi lebih luas sekarang ini. Tentang konsep wali yang sempat diperdebatkan pada kasus teman kita bakal calon gubernur DKI. Sehingga sempat masyarakat kita juga disibukkan dengan kata-kata wali yang mengacu kepada surah Al-Maidah ayat 151. Di situ ada kata-kata wali dari kata-kata tawalla ya tawalli. Kemudian wali itu kita terjemahkan sebagai, bisa diartikan sebagai pemimpin, bisa diartikan sebagai teman setia, bisa diartikan sebagai sosok manusia yang sangat dicintai Allah. Konon agama Islam juga bersebar dan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, khususnya lewat jejaring dan kinerja para wali. Tawalli ini diambil dari kata-kata tawalla, artinya proses menjadi sosok manusia yang dicintai Allah, dihormati Allah,
dijadikan pemimpin oleh Allah. Apakah kita sanggup melakukan upaya untuk memproses diri menjadi wali? Jadi tawali ini proses untuk menjadi wali. Wali di sini bukan kita bayangkan wali yang kemudian wali songo itu, tetapi wali yang dimaksud dalam satu konsep adalah wali menjadi sosok manusia yang sangat dihormati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Makanya kata-kata wali dalam petunjuk-petunjuk Allah, termasuk dalam isyarat Rasulullah, wali itu bukan sesuatu yang konkret. Dalam arti misalnya saya mengaku sebagai wali atau orang mengaku sebagai wali. Ini sangat mughayyabat, sangat gaib. Tetapi dalam Al-Quran itu hanya dikenal ciri-ciri kewalian itu. Apakah ini otoritas para ulama? Apakah tidak boleh rakyat biasa menjadi wali untuk memproses hidup ke arah wali itu? Saya kira tidak ada petunjuk konkret untuk bagaimana seseorang itu tiba-tiba disebut wali. Tetapi saya kira setiap hamba Allah yang beriman kepadanya, meyakini atas petunjuk-petunjuk Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan komitmen yang tinggi dan konsistensi yang terus-menerus, maka pada dasarnya kita sedang melakukan upaya atau sedang melakukan proses upaya kita menjadi seorang wali Allah. Apakah nanti disebut oleh masyarakat, oleh tetangga kita sebagai wali, itu bukan target. Karena yang melihat dan mengetahui tentang sosok manusia itu wali atau bukan wali, bukan kewenangan manusia. Seperti sekarang misalnya kata-kata ulama. Sesungguhnya yang menyebut ulama itu manusia atau siapa? Seringkali kita mendengar ini predikatnya kiai, ulama, ajengan. Belum tentu pandangan Allah dia sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ajengan. Tetapi penghormatan seseorang kepada orang yang memiliki kelebihan-kelebihan, baik dari segi nalar intelektualitas maupun spiritualitas, termasuk personality kepribadiannya, maka orang mengatakan bahwa dia layak disebut seorang ulama, layak disebut seorang kiai, layak disebut seorang ustadz, bahkan kesononya layak disebut seorang wali. Batasan wali berbeda dengan nabi. Kalau nabi sudah ada eksplisit dalam Al-Quran bahwa misalnya Muhammad Rasulullah sebagai khatamin nabiyyin, akhir atau penutup dari setiap nabi. Artinya tidak boleh ada nabi lain. Sekalipun orang mengaku-ngaku jadi nabi, silahkan saja itu pengakuan, tetapi legitimasi dari Allah tidak mungkin ada. Tapi wali masih bisa bersebar di mana-mana, hatta bisa muncul dari Masjid Darul Ihsan ini. Persoalannya bagaimana memproses diri menjadi seorang waliullah itu, yang dijamin oleh Allah dalam surah Yunus ayat yang dibacakan tadi, ayat 62 surah Yunus itu ayat 5, surah nomor 5. Ala inna awliya Allah, ingatlah bahwa sesungguhnya yang disebut wali Allah itu dijamin oleh Allah, la khaufun alaihim, tidak akan ada merasa ketakutan kepada siapapun. Dia hidupnya tidak akan cemas, pesimistik, dia tidak hidup ragu-ragu, tapi dia betul-betul hidup penuh percaya diri, keyakinan kepada keagungan Allah. Dan mereka tidak akan disengsarakan oleh Allah, tidak akan mendapat kesulitan hidup. Ini jaminan Allah bagi para wali itu. Dalam ayat berikutnya, surah Al-A'raf ayat 96, Inna waliyallah alladzi nazzalal kitaba huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya wali Allah itu orang-orang yang kepada dirinya diturunkan ruh Al-Quran.
Potensi untuk jadi wali di antara kita ada. Kenapa? Allah telah menurunkan kepada kita Al-Quran. Ayat-ayat yang manakala kita baca, di situ terjadi sebuah transformasi nilai Al-Quran. Di situ terjadi sebuah proses internalisasi nilai Al-Quran dalam diri kita. Maka pada saat hidup kita, style kita, gaya kita sudah gaya Al-Quran, the living Quran, kata Sayyid Qutb, maka itulah pada hakikatnya dia sudah meningkat derajat hidupnya kepada wali Allah. Tetapi siapa di antara kita yang seperti itu? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa mengklaim, hatta juga kita tidak bisa mengklaim diri kita sendiri. Tetapi proses itu dilakukan dengan tahap awal berdasarkan ayat itu, kemampuan menginternalisasikan Al-Quran yang kita baca, bahkan sampai tamat seperti katakanlah upacara spiritual kemarin di Telkom ini ada upacara tamat Quran. Bukan sekedar itu, tetapi apakah yang ditamatkan, yang dibacakan itu sampai tamat sudah diinternalisasi menjadi sebuah nilai yang hidup dalam jiwa kita. Jika itu terjadi, maka dijamin oleh Rasulullah berdasarkan hadis qudsinya. Di sini diungkapkan hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah, man adili waliyan, barang siapa yang sesungguhnya dia sangat merindukan aku, mengharapkan dari aku untuk dia menjadi seorang wali Allah, faqad adzantuhu bil hasbi, maka aku akan izinkan dia itu untuk siap berperang. Berperang itu bukan berperang menghadapi musuh secara konkret, musuh-musuh yang ada di depan kita secara berhadapan, misalnya manusia dengan manusia. Hizbun di situ bisa diartikan sebagai berperang dengan hawa nafsunya. Artinya tahap kedua setelah dia menginternalisasi nilai Quran, maka ciri wali Allah itu sanggup mengendalikan diri. Dia selalu berperang dengan bujuk rayu hawa nafsu, berperang dengan kekuatan-kekuatan amarah yang seringkali kita kalah. Di antaranya yang mengalahkan itu sering saya sebut wanita, putra, permata, tahta, harta, Toyota, senjata. Kalau kita bisa mengendalikan semua itu, maka di situ ada ciri-ciri kewalian. Disitulah proses tawalli. Dengan demikian dilanjutkan dalam hadis itu, kata Rasulullah berdasarkan firman Allah yang langsung kepada Rasul itu, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftarada 'alaihi. Tidak ada orang yang aku sangat mencintai kepada orang itu kecuali orang yang sangat mencintai Allah dengan melaksanakan al-fardhah, kewajiban-kewajiban yang resmi diajarkan oleh Allah. Ya termasuk misalnya sholat berjamaah seperti yang kita lakukan, an-nawafil, dan kemudian mengerjakan apa yang dinafilahkan, yang disunnahkan, yang ditradisikan, terutama sholat yang dimaksud sholat malam. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, apa kegunaan sholat malam itu? Rasul menjawab, yang pertama kata Rasulullah, sholat malam itu menjadi tradisi orang-orang terdahulu sebelum kamu. Artinya orang-orang yang memiliki derajat kewalian dalam hidup selalu mentradisikan sholat malam. Nah, sholat malam itu ukurannya walau rakaatan, kata Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah, walaupun hanya 1 rakaat.
Da'bus salihina qablakum, tradisi orang-orang sebelum kamu ini menjadi sunnah bagi dirinya dan menjadi sebuah tradisi. Bukan atas dasar keterpaksaan karena ada kepentingan-kepentingan yang lain, tapi atas dasar mahabbah, cinta kepada Allah itu. Cinta kepada petunjuk Allah. Cinta kepada apa yang diajarkan oleh Allah. Yang kedua kata Rasulullah, takfirun lis-sayyi'at. Yang nawafil, yang sunnah-sunnah yang menjadi tradisi-tradisi itu akan menutupi berbagai kesalahan hidup kita. Kekurangan-kekurangan hidup kita di sisi Allah akan ditutup dengan ibadah-ibadah seperti yang disebutkan tadi. Wa manhatun 'anil ismi, dan kegiatan-kegiatan ibadah di tengah malam itu akan mencegah manusia dari proyek-proyek maksiat di tengah-tengah kehidupan. Artinya dengan ibadah-ibadah seperti tadi, paling tidak kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak mudah tergoda, tidak mudah terbujuk, apalagi dirayu-rayu oleh kepentingan-kepentingan yang tadi disebut 7 macam itu. Yang kata Sigmund Freud disebut libido seksualitas. Bukan berarti tidak penting itu semua sangat penting, tetapi kedudukan di mata para wali itu semua hanya sebagai fasilitas dan sarana untuk menopang prestasi hidup di sisi Allah. Punya istri untuk menopang bagaimana peningkatan mutu dan iman kita, takwa kita kepada Allah, dibantu oleh sang istri kita. Punya anak justru sebagai fasilitas untuk mendorong kita lebih memiliki semangat lagi. Punya harta dan seterusnya. Ini proses tawalli. Dan kemudian yang keempat, bahwa proses tawalli itu dijamin oleh Allah jika manusia sudah ada mahabbah, cinta kepada Allah atas dasar petunjuknya, atas dasar koridor-koridor yang telah ditentukan olehnya, maka kata Allah, aku akan menjadi benteng mulutnya dan akulah yang akan berbicara. Aku akan menjadi benteng dan corong telinganya, akulah yang mendengar. Aku akan menjadi benteng di tangannya. Maka hidup manusia itu mulutnya tidak sembarang ucap karena dibimbing oleh Allah. Selalu yang keluar dari mulutnya itu sidqu hadisin, ucapan-ucapan yang bermakna, ucapan-ucapan yang tidak membuat onar masyarakat, ucapan-ucapan yang selalu menyejukkan masyarakat. Karena Allah di situ telinganya tidak akan diperdengarkan pada isu-isu yang akan mencelakakan dirinya dan masyarakatnya. Allah menjaganya. Tangannya tidak akan gentayangan kemana-mana, kecuali dia bekerja secara produktif, secara aktif dengan tangan-tangan yang bersih, terhindar dari tangan-tangan yang kotor yang merugikan banyak pihak. Hatta kakinya juga adalah kaki yang bersih, yang penuh cahaya ilahi. Makanya dalam lantunan doa di antara banyak doa sujud, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ja'alli fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahayamu. Wa fi aini nuran, dalam mataku cahayamu. Wa fi anfi cahayaku dalam hidung kita ini. Wa fi sam'i, dalam telingaku cahayamu. Wa fi basari, ada cahayamu. Wa fi yaddi, ada cahayamu. Wa fi rijli, ada cahayamu. Bahkan min warai, di depanku, min amami, di depanku, wa min warai, di belakangku, ada selalu sinar ilahi di situ.
Ini doa yang digunakan oleh Rasulullah pada saat sujud-sujud, terutama sujud di tengah malam. Itulah sebabnya kita berusaha ingin dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, bulan ke bulan, hidup kita ini meningkat. Bukan hanya meningkat secara material, tetapi ingin meningkat dari aspek-aspek spiritual. Karena memang peningkatan-peningkatan itu seringkali tidak sejalan dengan kondisi fisik kita. Maaf, fisik kita makin lama tidak bisa dibantah secara alamiah, semakin roboh. Tambah usia, tambah berkurang unsur-unsur biologis kita. Baik kekuatannya, tenaganya, energinya, maupun apa saja. Seakan-akan dari segi jasadiyah, jasmaniyah, kita selalu digerogoti oleh persoalan waktu secara alamiah kita berubah. Tetapi kalau kita sadar bahwa secara alamiah fisik kita seperti itu, apakah mentalitas spiritualitas kita itu akan seperti itu juga? Tentu saja kita tidak mau. Kenapa? Karena sudah komitmen bahwa kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bahwa beriman kepada hari akhir mendorong kita untuk tetap optimis menjalani kehidupan ini, sehingga program-program kita bukan untuk hari ini dan besok, tetapi jauh ke depan. Target yang kita capai adalah husnul khatimah. Saat ajal tiba, kita menjadi orang yang baik dan punya prestasi di sisi Allah, sehingga harapan kita ke depannya, kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka kunci yang patut kita pikirkan, bagaimana meningkatkan rasa mahabbah kepada Allah itu dengan tadi selalu menjaga diri, lisan kita, badan kita, telinga kita, kemudian ditopang oleh kemampuan mentransformasi nilai Al-Quran dalam diri kita, ditambah dengan mengerjakan yang fardhu, yang fardu-fardu, yang wajib-wajib itu, tambah dengan yang nafilah, yang tradisi-tradisi Rasulullah dalam sunnahnya, insya Allah kita dari waktu ke waktu akan mendapat kehormatan di sisi Allah. Soal wali atau bukan wali, bukan wewenang kita, itu adalah wewenang Allah. Tetapi mudah-mudahan terbersit di pikiran kita, di hati kita, ingin hidup ini memiliki derajat seperti para wali. Artinya kita jaga seluruh aktivitas dan behavior kita untuk senantiasa mentaati petunjuk-petunjuk Allah, termasuk di dalam bekerja dan kinerja kita. Konsep ini harus melekat, sebab apa yang kita kerjakan pada hakikatnya bukan hanya semata-mata kepentingan sesaat. Bekerja kita adalah untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.